Halo teman-teman, ketemu kembali dengan saya Suharyanto Putra di YouTube channel saya Suharyanto Putra yang akan banyak kebahas tentang dunia HR, karir, pengembangan diri, self-growth, leadership, pendidikan maupun ice breaking. Di kesempatan kali ini saya akan menunjukkan salah satu contoh CV yaitu sesuai dengan format ETS atau ATS, dan nanti saya juga akan review CV tersebut supaya teman-teman juga dapat contoh bahwa CV ATS dan CV yang oke itu seperti apa, dan saya akan kasih masukan apa yang perlu diperbaiki, apa yang sudah bagus supaya bisa menjadi contoh buat teman-teman semuanya yang lagi membuat CV atau menyiapkan CV, terutama bagi teman-teman fresh graduate, karena ini salah satu CV yang saya akan review adalah CV dari fresh graduate. Nah, sebelumnya saya sudah nge-review juga CV kreatif. Jadi memang CV kreatif dan CV ATS ini agak berbeda. Nah, kalau teman-teman belum menyaksikan silahkan scroll konten saya soal CV kreatif dan saya juga udah review. Selamat menyaksikan ya teman-teman ya. Nanti saya akan ajak teman-teman ke layar laptop saya dan aku akan tunjukin dan akan kasih reviewnya. Nah, ini udah ada di layar laptop saya dan ini adalah profil dari Muhammad Faiz Jusron atau CV dari Faiz, yang mana CV-nya ini bentuknya polosan ya. Jadi polos, putih, tanpa warna, dan ini adalah model ATS. Kemarin di konten saya kemarin ada CV-nya Agus, di mana CV-nya Agus ini adalah CV kreatif, di mana kalau teman-teman lihat ini ada 2 kolom, terus ada warna-warna, gak hanya cuman putih, tapi ada warna kuning, ada warna biru, dan ini dibuat versi kreatif ya, karena Agus ini adalah dia seorang video editor atau orang-orang kreatif gitu. Nah, oke, di atas ini adalah ada identitas dirinya gitu ya, udah nama, ada nomor telepon, ada email, dan juga ada LinkedIn. Bagus, ini LinkedIn-nya juga bisa langsung diklik. Nah, masukan saya di sini adalah selain nama mungkin perlu dimasukin headline-nya. Faiz ini siapa? Apakah misalkan Faiz adalah seorang business development associate, atau misalkan product associate gitu ya, atau let's say market research dan seterusnya. Nah, ini perlu di-mention dan disesuaikan dengan posisi yang mau di-apply gitu, supaya orang tuh pertama kali lihat, oh ini Faiz, siapa ya Faiz? Nah, udah kebayang dari headline-nya. Terus oke, kita masuk ke bagian kedua yaitu profile summary. Nah, profile summary ini tujuannya adalah untuk menjelaskan siapa sih diri kita. Nah, jadi ketika teman-teman ada di about atau profile summary ini adalah kesempatan teman-teman untuk menjelaskan sebenarnya siapa sih diri teman-teman dan kenapa teman-teman cocok untuk posisi yang teman-teman sedang tuju. Nah, yang dimasukin di profile summary salah satunya adalah terkait dengan karakter gitu ya, atau personality, atau values-nya kita, atau pengalaman atau achievement yang udah pernah kita punya gitu, itu juga bisa, dan juga interest-nya kita apa, dan kalau misalkan itu memasukkan unsur personal story juga oke. Nah, kalau di Faiz ini dibikin 3 bullet point gitu ya. Nah, versinya biasanya ada yang bullet point, ada yang juga paragraf. Nah, ini tergantung, silakan teman-teman lebih suka yang mana. Tapi kalau aku lihat ya di bullet point pertama ini lebih menunjukkan tentang apa ya, values, belief gitu ya, sama personality-nya Faiz gitu, dimana dia belief bahwa pengalaman dan connection gitu ya itu adalah bagian dari self improvement gitu, dan the right result itu datang dari the right process gitu. Jadi dia juga menjunjung tinggi proses dan juga result, dan ketika prosesnya benar maka resultnya akan oke. Nah, ini Faiz menunjukkan siapa dirinya yang memang mengamini gitu ya, punya values ini dan punya personality ini dari sisi pointer yang mau dia jual gitu. Terus yang kedua, poin kedua adalah dia ngejual pengalaman dia di digital product strategy sebagai business development intern. Nah, ini good things gitu ya, ketika misalkan Faiz pengen apply sebagai business development associate gitu ya, atau mungkin business development officer gitu, karena memang dia meng-highlight pengalamannya dan dia jelaskan di sini handling performance strategi, day-to-day operation, dan maintaining partnership dan seterusnya. Itu juga oke. Di mana di sini dia juga menjelaskan ada self-driven, strong analytical, logical skill gitu ya, terus multitasking juga di lingkungan yang bergeraknya cepat gitu, dan punya good communication dan coordination capabilities.
posisinya dia sebagai business development intern itu mengasah beberapa skill yang tadi ini yang dia udah jelasin teman-teman. Nah, ini dia pengen jual dan pengen tunjukin gitu ya, karena dia pengen apply buat business development. Sepertinya ya gitu, kalau aku lihat gitu Pak, sekarang dia kerja di Tokopedia sebagai business development associate. Nah, berarti memang align nih pengalaman. Jadi teman-teman di sini, teman-teman bisa menjual pengalaman yang align gitu ya dengan posisi yang teman-teman mau tuju. Gitu. Nah, yang bullet point ketiga, ini dia juga punya interest di bidang-bidang lain nih, gitu ya. Ada business development, business strategi, product management, market research, dan operation. Ini sebenarnya aku nggak menyalahkan ya, karena ini bisa aja menimbulkan dua tafsiran. Yang pertama, kita bisa ngelihat bahwa Faiz ini adalah willingness to learn-nya tinggi, karena dia mencoba untuk masuk ke beberapa bidang yang lain dan dia punya ketertarikan gitu ya. Di sisi lain gitu ya, kalau kita misalkan mau fokus, sebenarnya kita tinggal fokus di business development-nya aja ketika kita apply buat business development. Jadi mungkin beberapa bidang yang lain kita nggak perlu elaborasikan sih gitu. Aja misalkan business development, business strategi mungkin itu ada kaitannya tuh gitu ya, market research gitu, operations gitu, product management gitu sebenarnya ya sah-sah aja sih gitu. Cuman di sini kayak menurut aku ini ada poin plusnya, ada poin minusnya, tapi dia masukin di sini oke lah gitu, dan ini dia udah kebukti keterima di Tokopedia, berarti ini udah good gitu ya profile. Terus di bagian berikutnya education, bagi teman-teman yang baru lulus mungkin education pasti akan teman-teman tuliskan. Di sini udah ada jurusannya apa, di mana udah ada tahunnya juga. Jadi good things gitu. Terus ada elaborasinya teman-teman. Yang paling penting adalah elaborasi ini, ada bullet point ini nih. Artinya coba kita lihat gitu ya bahwa kira-kira apa yang bisa gue jual ya selama kuliah. Let's say misalkan dia GPA-nya gitu ya 358 dari 4, terus dia itu kredit pasnya 165 dari 144 gitu ya, dan cum laude, berarti dia menunjukkan bahwa syaratnya 144 tapi dia bisa 165, which is kan good banget nih gitu. Nah, terus yang lain sebenarnya gitu ya, kalau misalkan itu ada hubungannya sama business development tadi, teman-teman bisa tuliskan gitu. Jadi nggak harus semuanya ditulisin, apalagi kalau misalkan nggak ada korelasinya gitu ya, nggak ada let's say skill yang bisa ditransfer gitu. Jadi itu nggak perlu dimasukin sih gitu. Ini fokus di real estate, property management, urban. Nah, ini menurutku agak kurang relate ya gitu. Kalau misalkan kita mau sebagai business development di tech company gitu. Terus yang menurut aku relate tuh di ini masih bisa nih gitu, bahwa oke, ternyata sebagai business development associate itu kan butuh communication skill gitu ya, butuh teamwork gitu dengan beberapa stakeholder gitu. Terus ada sisi bisnisnya juga gitu. Dia di ini bisa banget dijual banget gitu. Oke, tapi good things-nya adalah Faiz ini mencoba mengelaborasikan pendidikannya. Nah, teman-teman sayang banget jangan cuma hanya menuliskan education di mana jurusan apa, tahun berapa, tapi juga coba dielaborasikan apa yang kita bisa jual dari pengalaman di kampus itu yang mendukung dengan posisi yang kita mau tuju. Oke, nah dari pengalaman kerja kalau kita lihat mirip ya secara struktur. Jadi ada posisinya dia di mana, terus tahunnya kapan, terus ada general overview-nya. Sebagai business development associate itu responsibility-nya apa, terus di sini juga ada job desk-nya. Ini Faiz karena baru Agustus, September, berarti kurang dari 2 bulan, makanya di sini belum menuliskan di bullet point-nya ini belum menuliskan seperti achievement-nya dia atau impact gitu yang udah diberikan gitu. Tapi kalau kita lihat di Lazada sebelumnya, selama dia magang ya, kalau nggak salah, magang dan ini setahun. Wah, ini bisa menjual banget di magang setahun di sana sebagai business development, digital good intern juga, dan relate banget. Terus ini dijelasin overview-nya gitu ya, tentang position itu, tentang perannya dia di situ, responsibility-nya apa. Terus di sini ada bullet point yang menjelaskan tentang job role-nya sebenarnya. Ngapain aja sih sebagai posisi intern ini gitu. Nah, yang menarik di sini adalah dia mencoba untuk menuliskan accomplishment-nya dia. Dia handling 3+ integration project gitu. Oke, ini jelas satu kayak achievement-nya yang dia jual gitu. Ini bagus sih gitu, bagus banget. Nah, bullet point ini kalau misalkan teman-teman mau nambahin dari sisi quantifiable-nya atau angka gitu supaya lebih impactful gitu. Contoh misalkan
maintain partnership with partner gitu. Nah kalau misalkan kita mau coba parafrasekan lagi, nulis lagi, kita bisa nulis misalkan maintain 100 partner gitu ya dalam project gitu ya di digital good ini. Misalkan total partnernya itu ada 100 atau 50. Nah ada quantifiable angka itu menjadi lebih bagus gitu. Oke, contoh misalkan di sini grow digital good business GMV gitu ya, buyer acquisition and order uplift. Nah ini kan nggak ada unsur angkanya, jadi grow-nya itu seberapa grow nih gitu, atau 50%, 30% GMV-nya dari sebelumnya gitu ya, compare to sebelumnya itu juga bisa banget. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa nggak cuma hanya job desk-nya doang, tapi teman-teman juga masukin dari sisi quantifiable-nya gitu ya, atau dari sisi biasanya saran aku sih bisa dimasukin dari sisi cost gitu ya, waktu itu cost atau biaya waktu gitu ya, atau quality itu juga bisa, dan timing gitu. Misalkan dia let's say misalkan ya tadi ada campaign gitu, build and work on campaign within digital good. Nah campaignnya let's say berapa lama, budgetnya berapa, kalau ada itu bisa dielaborasiin sih supaya lebih impactful gitu storytellingnya atau ceritanya di sini gitu, nggak cuma hanya kayak job base secara keseluruhan gitu. Terus yang lain mirip-mirip gitu ya, sama formatnya good gitu ya. Dari sisi ini sih contoh ya, kalau yang contoh misalkan ini yang digital product management intern di Smartfren nih, dia contoh identified 10 plus UI UX gitu ya. Nah ini masukin angka-angka, ini impactful banget sih, ini good gitu. Jadi teman-teman wajib untuk coba menjual gitu ya, apa sih yang sudah teman-teman capai selama magang atau selama teman-teman di organisasi gitu. Contoh ini pengalaman di organisasinya ya. Nah biasanya kan kalau teman-teman fresh graduate itu ada pengalaman organisasi, ini bisa banget nih pengalaman organisasi ditulis. Dan ini aku suka banget tuh misalkan di achieve accomplishment ini nih, jadi tadi masukin angka ya, dia conduct entrepreneurship Talk itu 2021 dan succeed nih attract 80 lebih participants dari 8 lebih university di Indonesia gitu ya, dan seterusnya. Nah ini berusaha masukin angka-angka ini jadi lebih storytellingnya lebih dapat dan lebih powerful. Nah hal lain yang bisa dimasukin di fresh graduate adalah soal award. Misalkan teman-teman di sini Faiz dapat award nih gitu ya, dapat beberapa prestasi, ini juga bisa dimasukin karena kan teman-teman mau fresh graduate ya. Jadi memang selain pengalaman organisasi, pengalaman magang, pengalaman beasiswa gitu ya, atau award itu bisa dimasukin. Contoh ini ada scholarship award di Bakti BCA September 2020. Terus habis itu jadi menti di mentorku program batch 1 di kampus update gitu. Nah saran saya bisa dielaborasiin sih, dikasih keterangan atau bullet point misalkan scholarship awardee. Ini tuh kamu jadi awardee-nya ada berapa, misalkan 50 awardee dari total 5.000 applicants gitu. Nah itu kan juga menjual ya ceritanya, jadi ada comparisonnya. Terus misalkan selama jadi awardee ini ada prestasi yang bisa kita jual nggak, misalkan ngelakuin apa, itu juga bisa banget. Gak cuma hanya dari bullet point ini, tapi ada sesuatu lagi cerita nih gitu yang lebih kaya yang kita bisa jual juga gitu. Ini kalau misalkan top 50 finalis nih gitu, dari berapa peserta, apakah dari 60 atau dari 100 atau dari 1000. Nah itu akan berbeda kan ceritanya. Kalau misalkan 50 dari 1000 gitu ya, itu akan lebih wow gitu, dari 1000 orang kepilih 50 doang gitu. Oke, terus di sini ada skill and competencies di bagian berikutnya. Nah skill-skill ini teman-teman, saranku adalah pikirin kira-kira untuk posisi yang kita mau tuju butuh skill apa sih. Nah itu biasanya bisa teman-teman lihat di requirement atau vacancy-nya. Jadi ketika misalkan dia butuh communication skill gitu ya, butuh let's say project management skill, dia butuh let's say people skill gitu, misalkan bisa teamwork dengan beberapa departemen. Nah itu teman-teman nanti coba lihat dari pengalamannya teman-teman yang bisa menjelaskan pengalaman itu apa gitu. Nah di sini skillnya ini mostly yang Faiz mention di sini adalah technical ya gitu. Jadi bisa Microsoft Office, Google Sheet, SPSS dan seterusnya nih. Itu kan kebanyakan technical skill, which is good gitu ya sebagai kita orang yang akan apply di tech company. Jadi technical ini juga ternyata Pak suka saya nih. Yang soft skill tadi yang aku udah jelasin kayaknya udah dimasukin di bagian-bagian secara overall pengalaman dia, dan dia juga meng-highlightnya ada di sini di bagian summary nih gitu, self-driven, bla 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 gitu, sampai coordination capabilities. Oke, dan akhirnya dia bisa keterima kerja di Tokopedia.
Gitu. Nah, kalau teman-teman lagi bikin CV, ini bisa jadi referensi gitu ya, sebagai gambaran. Ini CV yang polosan gitu ya, atau versi-versi ATS gitu. Dia cuman satu kolom, tapi memang juga dikasih warna-warna sih, gitu sebagai untuk ngebold gitu ya. Kalau misalkan ada temennya yang bingung nih bikin CV yang baik gimana, ini bisa jadi referensi ya. Tapi silakan teman-teman share ke mereka. Dan kalau ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar gitu. Dan kalau mau belajar di konten-konten yang lain tentang dunia HR, tentang karir, tentang interview, tentang apapun gitu ya, silakan scroll konten saya yang lain. Thank you teman-teman, sukses selalu.